Nama saya Yuda Yura. Saat ini saya akan membawakan materi yaitu SAO atau Simple Additive Weighting, alat untuk pengambilan keputusan multi kriteria. Next slide. Apa itu SAO? Metode tertua dan sederhana. SAO adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria MCDM tertua dan paling sederhana yang digunakan untuk memeringkat alternatif. Peringkat berdasarkan bobot membantu mengambil keputusan memeringkat alternatif dengan menghitung jumlah skor kriteria yang diberi bobot. Terakhir, penggunaan luas di berbagai industri. Banyak digunakan berbagai industri seperti bisnis, teknik rantai pasokan, dan ilmu lingkungan. Mengapa menggunakan SAO? Kerangka transparan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan transparan untuk keputusan yang kompleks. Skor yang dapat dibandingkan mengubah berbagai kriteria menjadi satu skor tunggal yang dapat dibandingkan, mudah diimplementasikan, mudah dipahami dan diimplementasikan bahkan dengan data terbatas, mengintegrasikan bobot, mendukung pengambilan keputusan dalam ketidakpastian dengan mengintegrasikan bobot dan skor. Proses SAO langkah demi langkah: identifikasi kriteria dan bobot, identifikasi kriteria keputusan dan tetapkan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya. Kumpulkan skor kinerja untuk setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Normalisasi skor ke skala umum 0 hingga 1 untuk memastikan komparabilitas. Kalikan skor terbobot. Kalikan skor yang dinormalisasi dengan bobotnya masing-masing. Jumlahkan skor terbobot. Jumlahkan skor terbobot untuk setiap alternatif. Peringkat alternatif berdasarkan total skor. Skor tertinggi adalah pemenangnya. Lanjut, memahami normalisasi. Normalisasi menyesuaikan skala kriteria yang berbeda ke rentang yang seragam. Ini penting untuk memastikan perbandingan yang adil antara kriteria dengan unit jangkauan nilai yang berbeda. Kriteria manfaat lebih tinggi lebih baik. Nilai yang dinormalisasi sama dengan nilai aktual atau nilai maksimum. Misalnya untuk kualitas produk, skor yang lebih tinggi lebih baik. Kriteria biaya lebih rendah lebih baik. Nilai yang dinormalisasi nilai minimum atau nilai aktual. Misalnya untuk harga skor yang rendah lebih baik. Proses ini memastikan perbandingan yang adil di berbagai kriteria seperti biaya, kualitas, dan waktu untuk mungkin memiliki unit pengukuran yang berbeda secara drastis. Lanjut, aplikasi dunia nyata dalam pemilihan pemasok. Di sini adalah evaluasi komprehensif sebuah perusahaan yang mengevaluasi pemasok berdasarkan harga, waktu pengiriman, dan kualitas SAO berdasarkan kinerja kerangka kinerja yang kuat dan evaluasi ini. Bobot kriteria yang diterapkan sebagai harga 0,5, pengiriman 0,3, kualitas 0,2. Bobot ini mencerminkan prioritas strategis perusahaan. Peringkat SAO memeringkat pemasok dengan menghitung skor terbobot yang dinormalisasi menghasilkan pilihan yang jelas dan berdasarkan data. Pilihan berbasis data. Hasilnya adalah pilihan pemasok yang jelas dan berdasarkan data yang menyimbangkan biaya dan kinerja secara efektif. Lanjut, penentuan lokasi terbaik, misalnya dalam pembangunan sekolah. Yang pertama, kedapatan dan kelahiran produk, menggabungkan C1 kedapatan penduduk dan C2 angka kelahiran sebagai faktor utama kebutuhan sekolah, yaitu benefit. Jadi ini merupakan soal yang saya jawab di materi dan ini jawabannya. Yang kedua, jarak dengan penduduk dan sekolah lain, menggabungkan C3 jarak dengan penduduk kos dan C4 jarak dengan SD lain sampai benefit untuk pemerataan lokasi harga tanah. C5, harga tanah kos digunakan untuk menekan biaya pembangunan agar lebih efisien. 4. Alternatif lokasi. A1 Brong, A2 Kembang Tanjung, A3 Padang Tinjil, A4 PD, A5 Sigli. Lanjut, keunggulan SAO, kesederhanaan, kemudahan pengguna.
SAO dikenal kemudahannya dalam memahami dan implementasi, membuatnya dapat diakses oleh berbagai pengguna. Fleksibilitas kriteria, memiliki fasilitas untuk menangani kriteria, manfaat lebih tinggi, lebih baik, dan kriteria biaya, lebih rendah, lebih baik. Proses kalkulus transparan, proses kalkulasi transparan membantu para pemangku kepentingan untuk memahami dasar keputusan. Dapat beradaptasi, sangat mudah beradaptasi dengan berbagai konteks keputusan dan jenis data yang berbeda. Jadi SAO dalam konteks perbandingan dengan metode MCDM lainnya. Pertama, dasar metode lanjutan. SAO adalah dasar bagi banyak metode lanjutan seperti Prometheus dan AHP yang menambahkan kompleksitas dan nuansa. 2. Kurang intensif komputasi. SAO membutuhkan komputasi yang tidak intensif. Metode outranking, misalnya Electron, menjadikannya lebih cepat. 3. Cocok untuk kriteria jelas. Paling cocok untuk masalah di mana bobot dan skor kriteria didefinisikan dengan jelas dan mudah diukur. Jadi keterbatasan dan tantangan penetapan bobot subjektif. Penetapan bobot dapat bersifat subjektif dan sangat mempengaruhi hasil akhir keputusan. Asumsi kriteria independen. Mengasumsi kriteria bersifat independen dan aditif yang mungkin tidak selalu berlaku dalam semua skenario. Sensitif terhadap normalisasi. Hasilnya bisa sangat sensitif terhadap metode normalisasi yang dipilih. Terakhir, penyederhanaan berlebihan dapat menyederhanakan masalah keputusan yang kompleks dengan kriteria yang saling bergantung. Jadi kesimpulan mengapa SAO penting? Keputusan yang terinformasi. SAO menawarkan cara praktis dan transparan untuk membuat keputusan yang transformasi di tengah kompleksitas. Keseimbangan faktor. Pendekatan bertahap memberdayakan pengambilan keputusan untuk menyeimbangkan berbagai faktor secara efektif. Kejelasan dan keyakinan. Rangkul SAO untuk membawa kejelasan dan keyakinan pada keputusan multi kriteria Anda berikutnya. Alat fundamental. Meskipun tidak sempurna, SAO tetap menjadi alat fundamental dalam ilmu keputusan, meletakkan dasar untuk analisis lebih lanjut. Saya Yehuda Yura, sekian dan terima kasih.